Halo, selamat datang kembali di Herios. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana perkembangan anime di Jepang pada dekade tahun 80-an. Anime 1980-an terus berkembang dengan menargetkan pasar siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi. Salah satu alasan yang mungkin untuk ini adalah bahwa sejumlah besar animator yang tumbuh menonton anime saat masih anak-anak sekarang dalam posisi untuk membentuk program yang mereka kerjakan. Penjelasan lain mungkin adalah kemampuan banyak studio kecil dan independen untuk menghasilkan karya untuk televisi dan pasar lain. Tentu saja, volume besar manga berorientasi dewasa berarti ada sekumpulan cerita yang dapat diubah menjadi animasi untuk audiens yang lebih tua. Penuaan anime jauh lebih lambat daripada penuaan penonton, namun, karya untuk orang dewasa diproduksi secara umum pada tahun 1990-an. Ini sangat berbeda dengan animasi Amerika, yang sebagian besar tetap ditargetkan untuk anak-anak, dengan pengecualian beberapa komedi situasi televisi untuk orang dewasa. Alur cerita terus berkembang dengan pertunjukan seperti Chojiku Yosei Makurosu, Superdimensional Fortress Macross, serial fiksi ilmiah 1982 yang memasukkan musik sebagai bagian utama dari alur cerita yang sebenarnya. Seri fiksi ilmiah inovatif lainnya adalah Tsukoki Shibotomuzu, Suara Pasukan Lapis Baja. Alih-alih robot raksasa, ia menampilkan robot yang jauh lebih kecil, lebih mirip tank antropomorfik. Pada saat yang sama, orang-orang yang tumbuh dewasa secara teratur menonton anime memasuki dunia kerja, beberapa sebagai konsumen, beberapa sebagai pencipta. Pembuat konten baru ini membawa perspektif yang berbeda dan membantu lebih mendiversifikasi cerita yang sedang dianimasikan. Urusei Yatsura, serial fantasi sains satir yang berlangsung dari tahun 1981 hingga 1983, didasarkan pada manga karya seniman muda bernama Rumiko Takahashi. Serial ini tidak hanya membantu meluncurkan karir Takahashi, tetapi juga banyak dari animator muda yang mengerjakan serial yang sangat populer ini. Urusei Yatsura juga memberikan anime fandom gadis pinup utama pertamanya dalam karakter Lum, seorang putri alien yang sering hanya mengenakan bikini bergaris harimau. Komedi romantis Maison Ikoku, juga sebuah cerita oleh Takahashi, ditayangkan dalam 96 episode dari tahun 1986 hingga 1988 dan berlangsung selama beberapa tahun dalam kehidupan karakternya. Komedi sukses lainnya adalah Kimagure Orange Road, Kimagure Orange Road, serial tentang cinta segitiga romantis antara tiga remaja. Untuk materi dewasa, ada lebih banyak anime Lupin 3 serta City Hunter, kisah tentang seorang pekerja sewaan yang sangat kompeten yang merupakan penembak yang sangat terampil dan cabul idiot di sekitar wanita yang menarik. Hayao Miyazaki merilis fitur animasi keduanya pada tahun 1984, sebuah proyek independen yang juga ia tulis dan sutradarai. Kaze no Tani no Nausicaa, Nausicaa of the Valley of the Wind, telah lama dianggap sebagai salah satu karya anime terbaik. Karya besar pertama Miyazaki menjadikannya sebagai sutradara dan penulis skenario yang diakui secara kritis. Kisahnya kaya tidak hanya dengan visual yang indah dari animasinya tetapi juga dalam menangani isu-isu seperti etika lingkungan, perang, dan martabat manusia. Miyazaki kemudian mengikuti ini dengan Tenku no Shiro Laputa, Castle in the Sky, pada tahun 1986, gelar pertama dari perusahaan barunya Studio Ghibli. Perkembangan besar saat ini adalah format OVA, Original Video Animation, dari anime straight to video yang muncul dengan rilis tahun 1983 dari Dalos. OVA, kadang-kadang disebut sebagai OAV, video animasi asli, dibuat untuk dirilis langsung ke video, bukan di bioskop atau di televisi. Istilah terkait OV mengacu pada bioskop live action yang dirilis serupa. Format seperti itu tidak mungkin ada sebelum pengembangan VCR, karena tidak mungkin bagi rumah tangga rata-rata untuk melihat produk. Merilis anime langsung ke video memungkinkan perusahaan menargetkan pasar khusus. Dalam beberapa kasus, judul OVA terbukti begitu populer sehingga dibuat versi televisi atau film, sehingga format OVA juga menjadi sarana untuk menguji konsep dan mendorong inovasi. Ini juga memungkinkan terciptanya pasar untuk anime erotis mulai dari pornografi kasar hingga kualitas sastra. Pada akhir 1980-an, 2 film fitur dirilis yang akan meningkatkan standar kualitas cerita dan animasi.
Kedua film memiliki kompleksitas plot yang jarang terlihat di anime pada saat itu, ditambah dengan kekayaan visual dalam animasi, menantang para pencipta karya masa depan. Perhatian terhadap detail di lingkungan cerita membuatnya seolah-olah menonton sebuah dongeng berlatar di tempat nyata. Salah satunya adalah anime berjudul Akira, karya Katsuhiro Otomo, yang juga menulis manga terkenal dengan judul yang sama. Yang lainnya adalah Oritsu Uchugun Oneamisu no Tsubasa, Royal Space Force, Wings of Honeamise, 1987, judul pertama oleh sekelompok seniman muda pemula yang meyakinkan pembuat mainan raksasa itu. Demikianlah sedikit pemaparan tentang perkembangan anime di Jepang pada dekade tahun 80-an, sekian dulu pemaparan dari kami, kita akan lanjut di video selanjutnya untuk dekade berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.